Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut join di Zoom kita pada hari ini guna dalam melaksanakan praktek uh, di mata kuliah praktikum BK kelompok dengan topik diskusi atau dengan teknik diskusi topik bebas. Saya harap sebelum kita memulai kepada teman-teman dapat mengisi daftar hadir untuk mempermudah pendataan kita pada hari ini. Oke, teman-teman, langsung saja saya akan memimpin kegiatan ini dengan memimpin membacakan doa. Oke, doanya di sini saya akan memimpin untuk agama Muslim kepada yang lain. Saya persilakan membaca doanya sesuai agama dan ajaran masing-masing. Oke, saya pimpin menurut agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para dosen kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, pada hari ini Engkau masih memberi kami nikmat berupa nafas kehidupan untuk kami semua, ya Allah. Terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, sehingga kami masih sempat untuk melaksanakan praktek bimbingan kelompok ini dengan secara virtual melalui Zoom pada hari ini. Ya Allah, berilah kami kesehatan, kesempatan, nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat ilmu, sehingga kami dapat menuntut ilmu dengan baik dan ilmu tersebut dapat tersalurkan atau dapat kami berikan kepada generasi bangsa di kelak masa depan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepemahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Kau terangi matahari dan rembulan. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami bergantung, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti doa bersama kita dengan hikmat dan pasrah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan bahwasannya pada MK praktikum bimbingan kelompok topik bebas di antara teman-teman, apakah teman-teman masih ingat apa itu yang dimaksud atau apa itu bimbingan kelompok? Oke, kepada teman-teman yang ingin berpendapat, silahkan ajukan tangannya dan buka mikrofonnya. Sebutkan namanya. Oke, kepada teman-teman dipersilakan. Izin PK Aida. Oke, baik, silakan. Oke, jadi bimbingan kelompok merupakan usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah kesulitan pada diri konseli dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aida. Kepada teman-teman lain, adakah yang tahu apa sih bimbingan kelompok itu? Kepada teman-teman, saya persilakan ajukan tangannya dan sebut nama. Saya akan mengusulkan tentang apa
apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok itu. Jadi di sini melalui perayaan pada tahun tepatnya pada halaman 178, ia mengungkapkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan dilakukan oleh kelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi maksudnya ini kelompok itu adalah kegiatan dilakukan oleh orang lebih dari satu yang disebut dengan kelompok orang dengan memanfaatkan suatu yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis yang jelas antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Oke, itulah secara singkat pengertian bimbingan kelompok. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan bimbingan kelompok. Nah, adapun tujuan bimbingan kelompok itu yang pertama itu ialah untuk melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Maksudnya ini dalam bimbingan kelompok ini kita dilatih untuk berani mengemukakan pendapat di antara teman-teman kita, di antara banyak orang. Kemudian yang kedua itu melatih kita untuk bersikap terbuka kepada kelompok. Maksudnya ini jika teman-teman ingin berpendapat, dipersilakan untuk terbuka kepada teman-teman. Karena guna bimbingan kelompok ini adalah untuk mengakrabkan kepada teman-teman. Jadi saling terbuka itu merupakan suatu tujuan yang utama dalam bimbingan kelompok. Kemudian yang ketiga itu ialah melatih kita untuk dapat membina keakraban. Maksudnya itu seperti yang saya bilang tadi, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk mengakrabkan kepada diri kita, yang mana yang tadinya kita tidak mengenal satu sama lain, dalam bimbingan kelompok ini kita dapat lebih tahu terhadap teman-teman kelompok kita. Yang keempat itu melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Ya, maksudnya ini ialah kita dapat mengontrol diri untuk tetap aktif atau berkontribusi dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian ialah melatih kita untuk bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Yang mana maksudnya ini di sini kita ditujukan agar tetap menghormati orang lain, mampu menerima segala pendapat atau masukan yang diberi orang lain kelompok kita pada bimbingan ini. Kemudian yang terakhir itu menemukan alternatif pemecahkan masalah atau topik yang dibahas. Maksudnya ialah agar kita mampu menemukan atau memecahkan suatu permasalahan dengan saling bersama-sama memecahkannya. Oke, itulah sedikit mengenai tujuan bimbingan kelompok. Selanjutnya saya akan mengarahkan atau menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Di sini ada 3 poin yang patut kita ingat, yaitu yang pertama, anggota diharapkan untuk berpendapat. Maksudnya ini agar kita dapat berpartisipasi aktif atau berkontribusi dalam kelancaran dengan kelompok kita pada hari ini. Yang kedua itu tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada. Semua pendapat yang teman-teman berikan itu ialah suatu masukan yang baik. Tidak ada kata salah karena jika kita tidak mengemukakan pendapat kita, kita tidak akan tahu apa yang benar atau yang salah. Kemudian yang ketiga itu tunjuk tangan terlebih dahulu, seperti contoh kayak gini, angkat tangan ya kan, baru bergantian sesuai kesepakatan. Maksudnya ini jika lebih dari satu orang yang berpendapat, misal ada 2 orang yang angkat tangan ya kan, pilih salah satu antara 2 orang itu. Maksudnya pada orang-orang yang berpendapat tersebut dapat membuat kesepakatan siapa yang lebih dahulu. Oke, itulah 3 poin dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengarahkan bahwasanya setelah pelaksanaan saya akan menjelaskan tentang 4 asas bimbingan kelompok atau asas bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini terdapat 4 asas utama, yaitu yang pertama ada asas keaktifan, yang mana diharapkan kepada teman kelompok bisa aktif berpendapat dan melakukan
atau memberikan solusi yang dibahas dalam pembahasan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Sama seperti tujuan tadi, saling terbuka itu ialah diharapkan kepada setiap anggota kelompok atau kepada teman-teman untuk bersikap terbuka dan memberikan ide-ide yang ada pada diri masing-masing untuk diberikan kepada teman-teman kelompok. Kemudian yang ketiga itu ada asas kemandirian, di mana diharapkan kepada setiap anggota kelompok dapat secara mandiri untuk melakukan alternatif pemecahan masalah. Maksudnya kepada teman kelompok dapat berperan aktif untuk memecahkan masalah dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk dapat berpendapat dengan sopan dan santun, dan tunjuk tangan atau angkat tangan terlebih dahulu ketika ingin berpendapat. Oke, itulah 4 asas bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada yang menuju sore hari ini. Oke, baiklah teman-teman, karena kita di sini kita udah saling kenal kan. Apa ada yang belum kenal sama satu sama lain? Nah, saya harap udah kenal semua. Oke, baiklah teman-teman, karena kita sudah saling kenal, maka akan lebih baik kita akan membuat game yang mana tujuannya itu untuk mengakraban atau mengakrabkan diri kita dengan teman-teman kelompok kita. Yang mana di sini nama gamenya itu ialah permainan tebak jari untuk meningkatkan fokus pada bimbingan kelompok kita nih. Nah, sebelum kita mulai akan saya bagi 8 rules atau peraturan pada game kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan menginstruksikan agar anggota kelompok seluruhnya bisa membuka kamera dan memute audionya dan fokus melihat jari tangan pemimpin kelompok. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu permainannya, yaitu dengan cara di sini ada 5 ini kan permainan tebak jari, yang mana jari jempol ini kita misalkan seperti gajah, ya kan. Nanti saya akan membuat tebak-tebakan kepada teman-teman dapat menunjukkan jari-jarinya itu. Pertama, jempol ini ialah gajah, yang jari telunjuk ini ialah kancil, jari tengah ini adalah kuda, jari manis ini adalah ayam, dan jari kelingking adalah semut. Oke, kepada teman-teman, saya agar teman-teman dapat memahaminya. Yang mana ketika semisal saya bilang mana itu kuda, langsung tunjukkan jarinya. Jari yang saya maksudkan tadi, yang mana jempol itu gajah, telunjuk kancil, jari tengah itu kuda, jari manis itu ayam, dan jari kelingking itu semut. Oke, kepada teman-teman, apakah sudah paham atau masih bingung? Izin musir, jari kelingking tadi apa? Ayam. Jari kelingking. Jari manis? Enggak. Jari kelingking itu semut. Maaf. Jari manis itu baru ayam. Oke. Jari jempol itu gajah, jari telunjuk itu kancil, jari tengah itu kuda, jari manis itu ayam, dan jari kelingking itu adalah semut. Oke, di mana pada games ini kita akan membuat 2 sesi, yang mana yang pertama itu sesi untuk simulasi dalam gamesnya ini, sesi kedua itu ialah aksinya. Yang mana pada games ini kita akan membuat hukuman, yang mana jika teman-teman salah membuat kesalahan, hukumannya itu ialah mengeja nama panggilannya menggunakan kepala. Oke, apakah teman-teman sudah siap? Jika sudah siap,
Tolong acukan jempolnya. Sudah siap. Siap. Oke, saya lanjut ya. Oke, sesi pertama kita simulasi dulu. Mana itu? Oh maaf, sebelumnya saya nanti mungkin akan ngeprank, yang mana saya akan menyebutkan nama hewan yang berbeda, tapi jari saya beda juga. Jadi kepada teman-teman untuk dapat fokus mendengarkan apa yang saya ucapkan. Oke, oke, mana itu gajah? Mana itu kancil? Mana itu kuda? Mana itu mana itu badak? Oke, sepertinya karena tidak ada. Oke, berarti udah paham ya kayak mana gamenya ini kan? Oke, nanti saya akan paling banyak ngeprank. Jadi saya akan apa namanya memperhatikan teman-teman. Nanti ada jikalau ada yang kelamaan atau yang kebingungan, saya anggap salah ya. Oke, masuk kita ke aksinya atau sesi yang kedua. Emang nanti sini saya akan menjatuhkan hukuman bagi yang salah. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ya. Kalau ada yang salah mantep nih, betul lah. Oke, mana itu semut? Mana itu kuda? Mana itu kancil? Mana itu ayam? Mana itu kerbau? Mana itu semut? Mana itu kancil? Mana itu bebek? Mana itu mana itu kuda? Oke, sepertinya Kak Indah salah. Oke, oke. Teman lain sudah bagus. Oke, kepada Kak Indah, karena Kak Indah sendiri salah. Uh, oke, kepada Kak Indah dapat menjalankan hukuman yang mana kakak mengeja nama panggilan kakak menggunakan kepala. Oke, kepada kakak dipersilakan. Oke, terima kasih. Sepertinya seru ya game kita pada hari ini. Oke, kepada teman-teman, selesailah permainan game kita untuk mengakrabkan diri kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik bimbingan kelompok ketik bebas ya pada hari ini. Yang mana di sini saya akan apa namanya? Saya akan mengemukakan topik mengenai apa tadi ya? Sebentar. Yang mana topik saya itu berjudul kebiasaan menunda tugas. Nah, oke, langsung saja kepada uh, sebelumnya teman-teman sudah siap untuk membahas topik ini? Apakah sudah siap? Jika siap, hancurkan jempolnya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu apa namanya tadi ya kebiasaan menunda tugas kepada teman-teman sebelumnya apa ini saya akan memberikan lembaran pegangan berisikan contoh-contoh topik bebas yang saya kemukakan itu tentang kebiasaan menunda tugas yang mana saya telah mengirimkannya melalui WhatsApp group buat teman-teman dapat dipahami dan dipelajari. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapnya itu yang pertama. Ya. Nah, menurut teman-teman kenapa kita atau pentingnya membahas topik kita pada hari ini yaitu berjudul kebiasaan menunda tugas. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengajukan tangan dan sebut namanya. Azahwa, Hemusfir, Yule Citra. Oke, kepada
Az-Zahwa dipersilakan, nanti dilanjutkan oleh Yulia Citra. Ya, jadi nama saya Zaunali Putri Syahaan. Jadi menurut saya mengapa topik ini penting dibahas? Sangat penting ya untuk dibahas karena mengingat menunda tugas ini kan seperti sudah menjadi hal yang wajar ya, apalagi di kalangan seperti kita mahasiswa. Jadi padahal perlu diketahui kalau kebiasaan menunda tugas ini kan memberikan efek buruk untuk diri kita sendiri. Jadi diharapkan dengan dibahasnya topik ini kita bisa mendapatkan solusi atau upaya dari dalam mengatasi masalah kebiasaan menunda tugas ini agar hal seperti ini menjadi sesuatu hal yang tidak lagi dibiasakan atau dibudayakan. Saya kembalikan. Eka. Oke, baik, terima kasih pendapatnya, bagus sekali. Oke, selanjutnya kepada Yulia. Oke, menurut saya pentingnya kita membahas topik hari ini adalah agar kita mengetahui apa penyebab dari menunda tugas, akibat apa yang kita dapat apabila kita menunda tugas, dan upaya apa yang akan kita lakukan agar tidak menunda tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat Yulia juga. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya kenapa kita penting membahas topik kita pada hari ini, yaitu kebiasaan menunda tugas, yang mana menunda tugas ini adalah kebiasaan yang negatif dan kita sebagai mahasiswa mungkin sering melakukannya karena beberapa hal, bisa itu dikarenakan oleh kurangnya refreshing dirinya karena kebanyakan belajar ya kan, atau kebanyakan ngerjain tugas ya kan, jadi pening otaknya ya kan, jadi agak ditunda lah. Kemudian karena sudah ada faktor-faktor tertentu seperti diri si pribadi tersebut memang sudah menetapkan dia ingin mengerjakan tugas pada hari ini atau pada waktu tertentu. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih apa tuh apa sebab kita menunda tugas, apa akibat, dan apa solusi yang atau upaya yang kita lakukan pada topik kita pada hari ini. Oke, itulah mengenai topik kita pada hari ini, yaitu kebiasaan menunda tugas. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih penyebab atau penyebab apa yang membuat kita kebiasaan untuk menunda tugas? Kepada teman-teman saya persilakan ajukan tangannya dan sebut namanya. Dita Musir. Oke, baik Dita, saya persilakan. Oke, kita udah tahu ya kalau menunda tugas ini udah melekat sama kita. Jadi menurut saya faktor atau penyebab kenapa sih kita sering menunda tugas ini, yang pertama karena stres. Karena setiap mata kuliah ataupun setiap pelajaran itu pasti ngasih tugas. Dan itu kadang lebih dari satu. Nah, kalau udah stres, kita nggak tahu mau mulai dari mana. Saking banyaknya tugas, kita nggak tahu mau mulai dari mana, kemudian kita malas. Saking banyaknya tugas itu malas kita ngerjain. Nah, kepala kita mau ngerjain, banyak gangguan. Udah fokus dikit aja, misalnya dipanggil mama atau diajak teman main. Nah, kalau udah kayak gitu, apa yang kita lakuin? Kita malah ngabisin waktu jadi main HP, scroll media. Jadi ujung-ujungnya kayak mana? Balik lagi ke tadi, tugasnya tertunda, seperti itu. Saya kembalikan ke Musir. Oke, baik. Terima kasih, bagus pendapatnya oleh Dita Damanik. Oke, kepada teman-teman yang ingin berpendapat, apa sih penyebab kita menunda-nunda tugas tersebut? Kepada teman, saya persilakan. Saya izin berpendapat. Baik, Faradila, saya persilakan. Ya, nama saya Faradila. Saya ingin berpendapat mengenai penyebab dari menunda-nunda tugas ini. Jadi seperti yang sebelumnya Dita bilang, kalau misalnya itu karena malas ya kan, punya tugas yang banyak gitu dari mungkin mata kuliah yang lain, banyak gangguan. Tambahan dari saya, karena kita suka nunda itu karena kita nggak suka apa yang dikerjain. Terus juga merasa kalau misalnya itu tenggatnya kan masih lama, jadi kayak udahlah nanti aja. Terus juga merasa kalau tugasnya itu mudah, jadi kalau misalnya dikerjain itu ya kapan aja bisa gitu. Sama satu lagi punya kegiatan yang lain karena tugasnya saking banyaknya kan, jadi
ada tugas-tugas yang lain, jadi tugasnya itu tertunda. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada para Dila yang telah berpendapat. Oke, jadi dapat disimpulkan ya, penyebab dari kebiasaan kita menunda tugas ini ialah disebabkan yang pertama itu karena faktor dari banyaknya tugas atau mata kuliah yang kita ampu. Jadi menyebabkan diri kita stres atau pikiran otak kita stres. Jadi jadi katakan bahwasanya setiap orang menunda tugasnya itu diakibatkan yang faktor yang paling utama itu karena stres, kebanyakan tugas. Jadi dia perlu refreshing. Oke, oleh karena itu di sini kita akan membahas bagaimana apa itu akibat dan upaya yang kita lakukan untuk menghilangkan kebiasaan menunda tugas pada topik kita hari ini. Oke, selanjutnya setelah membahas kenapa pentingnya membahas topik, kemudian penyebab, langsung saja masuk ke bagian akibat apa sih yang kita dapatkan ketika kita menunda atau kebiasaan menunda tugas. Jadi kepada teman-teman saya persilakan ajukan tangan, sebutkan namanya. Nama saya Bicar. Baik, Bicar, saya persilakan. Saya Bicar, menurut saya akibat dari menunda tugas itu yang pertama, tugas yang kita tunda itu pasti kan bakal menumpuk. Nah, dari menumpuk itu pasti kan kita juga merasakan stres karena kita ngerasakan kok banyak kali lah tugas kita kan. Lama-lama kita makin kepikiran. Terus yang kedua, akibat dari menumpuk tadi, kita tuh ngerjainnya kan jadi kayak buru-buru gitu kan. Jadi hasilnya tuh kayak nggak maksimal gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bicar, bagus sekali pendapatnya. Oke, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilakan. Saya Aida. Oke, kepada Aida, saya persilakan. Benar ya apa yang dikatakan Bicar tadi, kalau menunda tugas pasti makin menumpuk, lalu membuat diri akan semakin sulit juga untuk menyesuaikan waktu untuk mengerjakan satu persatu dalam waktu pengumpulan tugas di waktu yang dekat. Lalu karena pengumpulan makin dekat, maka terjadi mengerjakan tugas itu yang penting siap gitu. Jadi atau kalau nggak asal siap ya nyontek sama teman. Jadi hasil yang diperoleh pun ya nggak puas ya sama untuk kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagus pendapatnya, real ya, fakta. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwasannya kebiasaan menunda tugas ini sudah pasti berakibat buruk pada individu yang menunda tugas tersebut. Yang mana seperti kami kita katakan tadi, yang pertama itu contohnya kita menunda tugas itu otomatis tugas-tugas kita itu menjadi menumpuk. Jadi pada saat udah mau dekat deadline, pasti kita merasa kebingungan atau stres. Banyak kali tugas aku, kayaknya kemarin nggak segini lah, cuma dikitnya aku tunda itu ya kan. Jadi menurut dapat kita simpulkan bahwasannya akibat dari menunda tugas ini betul-betul berakibat buruk, terutama pada diri kita. Karena kalau udah deadline, diri kita dipaksa lah yang menggunakan sistem SKS ya kan, sistem kebut semalam. Itu biasa itu anak Unimed lakukan itu sistem SKS. Atau hamin satu baru dikerjai. Kadang pun di hari hanya pun dikerjai sebelum waktu perkuliahannya. Ya kan? Oke, itulah akibat dari kebiasaan menunda tugas. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya apa yang akan kita lakukan untuk menghilangkan kebiasaan menunda tugas. Oke, kepada teman-teman saya persilakan untuk berpendapat. Oke, Kak Indah, silakan Kak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada PK. Nah, di sini saya akan menjelaskan upaya apa yang bisa dilakukan untuk menghindari sikap menunda-nunda tugas. Yang pertama yaitu niat dari dalam hati. Tanpa ada niat, Anda tidak akan bisa mengubah diri Anda sendiri. Yang kedua, buat jadwal tertulis. Dengan membuat jadwal tertulis, Anda bisa melihat timeline kerja secara keseluruhan dan tidak terpaku pada satu hari. Lalu yang ketiga, buat deadline palsu. Nah, kebanyakan dari kita kan tuh sering 1 jam lagi deadline baru ngerjain.
Nah, coba gimana kalau misalnya kita buat deadline palsu, 2 hari lagi deadline, tapi seakan-akan jam 12 malam ini deadline. Pasti kan kita bakal ngerjain tugas itu. Lalu yang keempat, tidur cukup. Kebanyakan dari kita tuh kalau udah ngantuk, udah males, udah kayak mana, udahlah besok aja, deadline-nya juga masih lama, masih apa. Nah, itu bikin kita males ngerjain tugas. Lalu yang kelima, hindari sosial media. Apalagi kebanyakan perempuan. Kalau udah megang handphone, nonton drakor, ya udah, bisa aja lah ya tugas, goodbye, atau kayak mana gitu. Udah pasti kan. Terima kasih. Itu saja dari saya kembalikan kepada PK. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Indah Modulasil atau bukti nyata ya. Oke, selanjutnya dapat mengenai upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan kebiasaan itu kan. Para teman silakan. Bagaimana? Ada teman ingin berbicara? Saya musir. Pada Yulia, saya persilakan. Upaya yang kita lakukan yaitu berikan motivasi, karena ini paling penting untuk mendorong semangat belajar kita. Yang kedua, jauhi smartphone, karena itu menyebabkan menunda tugas kita. Yang ketiga, mulailah mengerjakan dengan perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya, bagus sekali. Oke, jadi di sini dapat saya simpulkan menurut saya bahwasanya upaya yang dapat kita lakukan akan kebiasaan menunda tugas. Yang pertama itu ialah seperti yang dibilang Kak Ida tadi, yang pertama itu adalah niat. Semua itu berawal dari niat. Dan niatnya buruk ya kan, ya udah buruk saja kan. Kalau niatnya baik, mau ngerjain tugas dengan tepat waktu atau sesuai pada waktunya, nggak di hari deadline, pasti akan terlaksana itu. Kalau kita udah niat aja dulu, karena niat itu yang paling penting atau yang utama. Kemudian yang kedua itu biasakan membuat deadline untuk mengerjakan tugas, bukan pas. Maksudnya deadline-nya ini dalam artian waktu. Contohnya tugasnya ini dikumpul di hari Sabtu. Ini hari Kamis ya kan? Atau ya ini hari Kamis. Jadi buatlah pengingat atau alasan ya kan, baik itu di HP kalian atau kalian tuliskan baru taruh di pintu kalian, di lemari kalian, di meja kalian, itu dapat membantu kita untuk mengingat bahwasanya kita ada tugas, jadi dikerjai lah dengan baik ya kan. Dan nggak boleh dikerjai kayak gitu ya kan. Nanti numpuk baru tahu ya kan. Jangan sampai SKS lagi. Oke, kemudian jauhkan diri dari smartphone. Kita boleh menggunakan smartphone, yang mana kalau kita kebanyakan tugas juga, otak kita stres, boleh kita refreshing, tapi jangan keterusan, jangan terfokus ke smartphone aja, tugas kita terbengkalai. Oke. Selanjutnya ialah biasakan diri untuk mengerjakan tugas tepat waktu, jangan di Hamin 1 atau hari H baru dikerjain. Kemudian tidur yang cukup, karena tubuh kita perlu istirahat, bukan untuk produktif aja tubuh kita. Kalau terlalu produktif bisa mati nanti ya kan, mati ketika kena duduk kan nggak lucu kayak gitu ya kan. Jadi tidurlah secukupnya atau istirahat secukupnya, dan yang paling penting jaga kesehatan. Oke, itulah mengenai penting, penyebab, akibat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan menunda tugas. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang terakhir pada topik yang saya pimpin, yaitu mengenai komitmen. Komitmen apa yang teman-teman dapatkan setelah kita membahas topik yang itu mengenai kebiasaan menunda tugas? Oke, kepada teman-teman saya persilakan untuk menyampaikan komitmennya. Saya Musir. Oke, kepada Aida saya persilakan. Oke, komitmen saya itu mulai sekarang ya, mulai nanti malam saya
menyusun schedule tugas-tugas saya agar saya bisa memanajemen waktu saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aida telah menyampaikan komitmennya. Pada teman-teman lain yang ingin menyampaikan komitmennya, saya persilakan. Ajukan tangannya. Bagaimana teman-teman? Oke, kepada Aida saya persilakan. Kepada Dita saya persilakan. Oke, baik. Setelah diskusi ini kita udah paham betul kan akibat-akibat yang bisa didapatkan, apa yang bisa kita dapatkan jika kita menunda-nunda tugas. Nah, jadi kalau saya sudah tahu akibat apa yang akan saya dapatkan, maka mulai sekarang saya akan menjauhkan diri saya dari menunda-nunda tugas. Karena saya tahu akibatnya dan saya nggak akan melakukannya lagi. Mudah-mudahan. Oke, baik Dita, semoga terlaksana dengan baik apa yang diucapkan, jangan hanya diucapkan saja, tapi dilakukan juga. Oke, kepada teman-teman, adakah penyampaian atau komitmen teman-teman setelah pembahasan topik kita pada hari ini? Bagaimana? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, setelah komitmen ini telah sampai pula kita pada penghujung topik yang saya bawakan. Selanjutnya atau topik selanjutnya akan disampaikan oleh PK kedua, yaitu yang bernama Azahwa. Oke, pada Azahwa atau PK kedua saya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kita di sini melanjutkan dari PK sebelumnya ya. Jadi di sini materi kita, topik yang akan kita bahas adalah body shaming. Langsung aja ke pembahasannya. Menurut teman-teman, mengapa topik dari body shaming ini penting untuk kita bahas? Ada yang ingin memberikan pendapat terlebih dulu? Saya Aswah Yulia Citra. Ya, silahkan. Menurut saya, pentingnya kita membahas topik hari ini adalah karena body shaming merupakan perilaku mengkritik fisik atau tubuh seseorang dengan cara yang negatif dan dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Body shaming sering mencela dan mengomentari bentuk tubuh seseorang. Contohnya, menghina orang gemuk. Itu bukan sebuah bercanda, tapi itu perilaku negatif. Jadi, menurut saya penting kita membahas topik hari ini adalah supaya kita mengetahui upaya apa atau solusi apa yang kita lakukan agar tidak terjadinya body shaming. Terima kasih. Baik, terima kasih Yulia. Ada lagi teman-teman? Saya PK. Iya, silakan. Nah, mengapa penting sekali kita membahas tentang body shaming ini? Yang pertama yaitu saya sendiri mempunyai bentuk tubuh yang ya seperti yang disampaikan oleh saudari Yulia tadi, kebanyakan orang bukan gendut ya, coba kita ganti dengan kata berisi. Nah, kebanyakan itu menjadi orang yang sering kali mendapat perilaku body shaming. Nah, itu kan menyebabkan sakit hati sebenarnya. Kita nggak tahu kan apa perasaan orang. Mungkin menurut kita itu lucu body shaming. Mungkin sebagian orang menganggap body shaming itu lucu, namun ternyata itu kan menyakiti hati orang. Nah, mengapa penting ini dibahas? Supaya itu tadi kita mengetahui nih
apa saja yang bisa dilakukan jika kita menemukan suatu saat nanti kita kan akan menjadi seorang konselor. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau upaya-upaya apa yang bisa lakukan, kita bisa belajar dari sini apa yang akan kita lakukan nanti jika kita menemui kasus yang sama, yaitu tentang body shaming. Menurut saya itu saja, saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya di sini topik ini penting untuk dibahas karena body shaming ini adalah perilaku yang mengkritik fisik atau tubuh seseorang dengan cara yang negatif. Jadi harus dihentikan karena body shaming dapat mengganggu kesehatan mental. Baik. Selanjutnya, setelah mengetahui mengapa topik ini penting untuk dibahas, lalu menurut teman-teman apa saja sih faktor dari penyebab masalah body shaming ini? Ada yang ingin berpendapat terlebih dulu? Silahkan teman-teman. Saya Zahwa. Silahkan bicara. Saya bicara, menurut saya faktor penyebab dari body shaming ini adalah manusia membuat standar kecantikan tersendiri. Kemudian pelaku dari body shaming ini pasti ngerasa dirinya sempurna, ngerasa dirinya paling benar, jadi dia nge-body shamingin orang lain. Dan kemudian seperti yang dibilang Kak Indah tadi, kan bentuk badan itu kayak dianggap sebagai lelucon atau kayak lucu-lucuan. Mungkin orang menganggapnya itu lucu, padahal itu sama sekali nggak ada lucu-lucunya, malah menyakiti hati orang yang terkena body shaming. Terima kasih ya Zawa. Baik, terima kasih bicara. Ada lagi teman-teman? Ya, silahkan. Kesempatannya, saya Musir Griaska Kairo ingin mengungkapkan apa sih penyebab perlakuan body shaming ini atau kenapa ada body shaming ini. Yang pertama itu bila karena faktor kebiasaan seorang yang bercanda. Bercandanya ini bisa dibilang bercanda mengenai bentuk tubuh, wajah, dan lain-lain. Tapi body shaming ini terfokus untuk bentuk tubuh. Kemudian menurut saya kenapa body shaming ini ada ya kan, atau kenapa body shaming ini kerap kali terjadi ya, contohnya itu seperti contoh perlakuan body shaming ini seperti sebelumnya itu body shaming ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu lakukan body shaming secara langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsungnya ini maksudnya seperti melalui media sosial. Ialah mengejek bentuk tubuh atau contohnya kayak gini. Kok kurus sekali wah ini ya kan. Ya aku aja nggak sekurus ini loh. Aduh. Kok wajahnya kilo sekali. Kok empuk sekali pipinya ya kan. Atau kok gemuk sekali wah ini. Makan apa aja dia. Itu tadinya bersifat bercanda tapi jika seorang yang terkena body shaming itu pasti kerap atau terkena mentalnya, seperti merasa rendah diri, ya kan. Terkadang body shaming ini pun dapat menyebabkan perlakuan seseorang menjadi frustasi, kadang sampai ada yang meninggal karena rendah dirinya itu. Oke, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sudah berpendapat dengan baik tentang faktor penyebab, maka saya akan menyimpulkannya. Jadi kesimpulannya, mengapa faktor penyebab terjadinya body shaming ini biasanya karena kita merasa lebih baik dari orang-orang. Contohnya orang-orang yang gemuk atau yang obesitas. Jadi kita seringkali menganggap kalau kita lebih dari orang tersebut gitu. Jadi kita sering membuat standar kecantikan sendiri dan merasa diri kita lebih sempurna sehingga kita merendahkan orang lain. Baik teman-teman, terima kasih yang berpendapat. Setelah mengetahui faktor penyebabnya, maka sekarang kita akan membahas akibatnya. Menurut teman-teman, apa sih akibat dari orang-orang yang memiliki masalah body shaming ini? Silahkan teman-teman yang ingin memberikan pendapat. Bisa, Azwa.
Silakan Dita. Oke, tadi kita udah tahu ya teman-teman, kalau salah satu contoh body shaming itu kayak ngomong, ih kau kurus sekali gitu, atau ih kau gemuk kali, ngomong gitu kan. Jadi pasti itu berdampak sama orang yang kita bilangin. Nah, apa dampaknya? Yang pertama membuat orang insecure dan tidak percaya diri. Nah, jadi kalau dia udah insecure dan tidak percaya diri, kemungkinan dia itu menutupi diri dari orang lain. Jadi misalnya ada geng, dia nih jadi kayak takut mau begaul, ngapain aku begaul di situ, nanti aku diceritain gitu. Terus orang itu ujung-ujungnya bercandain aku, bercandain yang aneh-aneh lagi gitu. Nah, kemudian membuat orang lain tidak berkembang. Nah, kalau orang udah menjauhkan diri dari orang lain, otomatis dia kesulitan berkembang. Dia kesulitan kayak bersosialisasi. Jadi dia pun ya udah stuck di situ aja, nggak bisa dapat pengalaman baru, nggak bisa lebih baik lah karena ada orang lain. Jadi kemudian pun dari kata-kata tersebut orang bisa melakukan hal ekstrim untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Tadi kalau dibilang, ih kau gemuk kali, jadi ujung-ujungnya dia ngapain? Dia diet ekstrim. Nah, kayak mana sih diet ekstrim itu? Diet ekstrim itu kayak dia nggak makan seharian. Nah, kalau nggak makan seharian, otomatis kekebalan tubuhnya menurun. Ujung-ujungnya dia sakit, dia stres. Nah, kalau dia udah stres, dia melakukan self-harm hingga bunuh diri. Seperti yang dibilang Musir tadi. Kalau orang udah di body shamingin, udah disindirin, udah diapain sama orang lain, dia stres. Jadi, aku kayaknya nggak bagus, aku kayaknya ini, aku kayaknya itu, udahlah, ngapain lagi aku di sini, pasti kayak gitu. Sekian dari saya, Azwa. Baik, terima kasih Dita, bagus sekali pendapatnya. Ada lagi teman-teman yang lain? Saya izin berpendapat, Azawah. Silahkan Faradila. Nah, jadi kalau menurut saya hampir sama seperti Dita tadi, ya pastinya orang yang kena korban body shaming ini bakalan ngerasa insecure gitu, ngerasa dirinya tuh nggak berharga, karena kan orang hina gitu. Terus kita kalau misalnya dihina gitu kan kita overthinking, bener nggak sih kata orang itu, bener nggak kayak gini-gini. Terus karena itu jadi lebih nutup diri, nggak kayak gimana ya, nggak mau bergaul gitu karena takut nanti orang nggak bisa nerima yang dia di diri dia gitu. Terus juga tadi ada disinggung juga dia bisa diet ekstrim gitu kan. Terus jadi orang kalau misalnya kena body shaming ini, orang itu tuh kayak ngelakuin hal-hal ekstrim supaya bisa ngerubah kondisi fisiknya. Bahkan sekarang tuh kan kayak kita tuh ada kayak standar kecantikan, orang sampai operasi plastik buat ngerubah hidungnya atau bibirnya kayak gitu. Terus juga bisa stres, depresi, sampai bunuh diri. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Faradila. Jadi dari pendapat teman-teman, saya simpulkan, jadi body shaming ini biasanya terlebih lagi kepada korban, korban akan mengalami rasa rendah diri dan marah pada dirinya sendiri. Mereka seolah terdoktrin oleh apa yang dikatakan orang lain, sehingga cenderung selalu melihat bentuk fisiknya dari sisi yang negatif. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui dampak dari orang yang memiliki masalah ini, apa saja sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Silahkan teman-teman yang ingin berpendapat. Saya Aida. Ya, silahkan Aida. Oke, upayanya yang pertama ya abaikan saja ya perkataan orang-orang tersebut. Terus yang kedua bersyukur dan cintai diri sendiri. Yang ketiga itu belajar menerima kekurangan diri sendiri. Keempat itu sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ya menjalankan hobinya gitu kan. Terus yang terakhir kurangi membuka sosial media, karena tadi kata Musir sosial media lah yang berpengaruh body shaming itu ya. Jadi ya kurangi membuka sosial media. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Saya Musir, izin PK. Silahkan. Oke, terima kasih pada PK telah atas kesempatannya. Sama seperti Aida tadi, tapi saya akan menekankan lagi bahwasannya yang pertama itu apa yang dapat kita lakukan sebagai atau konselor untuk memberikan nasihat itu. Pertama itu ialah abaikan pendapat buruk atau pendapat negatif yang dilontarkan oleh orang-orang atau khalayak
ngapain kita openi orang-orang yang berkata buruk? Toh yang kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang itu. Orang itu cuma lihat penampilan aja kan, tapi nggak tahu apa yang ada dalam pikiran itu tersebut. Kemudian dari dirimu, maksudnya kena apa? Terimalah apa-apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, percayalah diri Allah. Kemudian belajar memaafkan atau belajar untuk apa namanya menerima diri sendiri. Bahwasannya itu kalau orang atau pribadi tersebut tidak pandai memaafkan dirinya sendiri atau tidak menerima dirinya sendiri, toh nanti dirinya sendiri yang akan terluka atau menjadi terkena body shaming tersebut. Intinya bisa mengendalikan diri sendiri, kemudian dekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa untuk beribadah, kemudian dekatilah orang-orang yang berperilaku baik. Oke, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, upaya yang dapat kita lakukan dari body shaming ini adalah mengabaikan kata orang lain, mencintai diri sendiri, dan mengurangi bersosial media, karena sebagian besar perilaku body shaming ini juga terjadi di sosial media ya, atau biasa kita sebut cyberbullying. Lalu selain itu, solusinya juga kita bisa menyatakan bahwa kita memiliki cara sendiri. Misalnya, jika kamu perlu mencoba diet, kamu bisa menegaskan baik, terima kasih buat teman-teman. Saya lanjutkan. Baik, terima kasih buat teman-teman. Saya lanjutkan ke pembahasan topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan dengan topik materi, yaitu merasa jenuh dan bosan dengan pembelajaran daring. Jadi menurut teman-teman, mengapa sih topik merasa jenuh dan bosan akibat pembelajaran daring ini penting untuk dibahas? Jika ada yang ingin memberikan pendapat, tolong acungkan tangan dan sebut namanya. Baik, Dita, saya persilahkan. Oke, baik. Merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran daring ya. Jadi kenapa topik ini penting dibahas? Karena saya sendiri ataupun teman-teman pasti mengalaminya. Jadi saya membutuhkan diskusi ini agar saya dapat mengetahui upaya apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi kejenuhan saya ataupun kebosanan saya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Kak, izin. Ya, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Sama seperti kata Dita tadi, bahwasannya kenapa topik ini patut untuk dibahas, karena kita ini kuliah selama 2 semester ini melalui daring atau via online kan, via virtual. Pasti saya yakin semua teman-teman ini pasti merasa jenuh melakukan kuliah daring ini kan. Jadi menurut saya kenapa penting agar kita dapat mengetahui apa-apa saja upaya-upaya yang diberikan oleh teman-teman kita dan akibat dan penyebab kita menjadi
jenuh atau bosan melakukan kuliah daring ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada PK. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Dita dan Saudara Musyir atas pendapatnya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengapa topik ini penting untuk dibahas, yaitu yang pertama itu ya karena memang kebanyakan dari kita ini semua kan sekarang pada masa pandemi kan belajar dari rumah. Nah, kita banyak mengalami yang namanya bosan. Bosannya itu karena sebenarnya itu bukan karena ini ya, bukan karena kitanya yang malas sebenarnya, itu kesekian. Nah, yang pertama itu karena pembelajaran jarak jauh dalam jaringan membuat siswa merasa bosan dan kehilangan konsentrasi itu karena harus terus-menerus menatap layar handphone. Jadinya kan saya tuh sering kali merasa bosan ketika belajar daring karena belajar daring selalu menatap layar handphone. Mau nengok materi pun juga kan sekarang apa-apa dari handphone. Beda dengan waktu kita belajar secara tatap muka seperti dulu ya, sebelum pandemi, atau memang teman-teman di sini kan baru tambu bawah ya, belum pernah merasakan tatap langsung. Jadi selama dari semester pertama itu sampai semester ini belajarnya daring ya? Ya Kak, daring. Ya kan, jadi itu merasa bosan karena hanya menggunakan handphone, mau buka buku pun materinya itu udah ada di handphone gitu. Jadi kita bosan dengan itu gitu karena terlalu menatap layar handphone. Semua tugas itu berkaitannya sama handphone, makanya kita itu bosan. Bahasanya kenapa ini penting dibahas supaya kita di sini mengetahui juga upaya apa sih yang bisa kita semua berikan atau kakak juga nanti berikan untuk mengatasi problem mengapa kita merasa bosan dan jenuh saat pembelajaran daring. Oke, itu dari kakak. Baik, akan kakak lanjutkan. Yang kedua yaitu menurut teman-teman, mengapa topik merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran daring ini penting untuk dibahas? Jika ada yang ingin memberikan pendapat, silakan sebutkan namanya. Itu Kak, tadi kan udah bahas tentang penting matematika penyebab belakang. Oh iya, Astagfirullahaladzim, maaf ya. Contohnya nih, contoh gara-gara jenuh. Ya, merasa sangat jenuh ini jadinya. Lalu menurut teman-teman apa sih faktor penyebab dari merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran daring ini? Jika ada yang ingin berpendapat, silakan sebutkan namanya. Saya izin berpendapat. Ya, silakan Saudari Faradila. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri penyebab jenuh dan bosan saat pembelajaran daring itu karena kan menurut pengalaman saya nih ya, kita kalau misalnya belajar daring itu sendiri, terus juga kan cuman sama kayak misalnya laptop atau handphone gitu, jadi kayak suasana itu ngebosenin, terus juga pembelajarannya kesannya jadi monoton kan, cuma kayak kerjain tugas, nge-zoom itu tuh aja, kerjain tugas, nge-zoom dah gitu-gitu aja. Jadi menurut saya penyebabnya itu karena lingkungan juga suasananya sama terlalu monoton kalau misalnya daring ini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Faradila. Apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Azahwa. Ya baik, kepada Saudari Azahwa saya persilakan. Jadi penyebab dari rasa jenuhnya pembelajaran daring ini, kalau yang saya tangkap ya, karena misalnya
pendidik atau guru yang memberikan tugas seperti merangkum atau menyalin dari buku, atau kurang sampainya metode penyampaian materi yang diberikan guru karena beberapa faktor tertentu seperti waktu ataupun gangguan-gangguan dari luar lah yang menyebabkan pembelajaran ini menjadi tidak efektif. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Azahwa. Terima kasih juga kepada Saudari Faradila yang sudah memberikan pendapat yang sangat bagus. Nah, di sini saya sebagai PK akan merangkum apa sih faktor penyebab seseorang memiliki masalah, merasa jenuh dan bosan ketika melakukan pembelajaran daring. Yang pertama yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalau kita belajar mata kuliah biasa itu kan tugasnya paling cuma ya udah guru itu ngasih dosen itu memberi tugas itu kayak tugas rutin. Ya udah tugas rutin itu juga belum tentu seminggu sekali itu dikasih atau setiap ada pertemuan yang hari tugas rutin, itu kebanyakan jarang. Namun setelah pembelajaran daring, karena kita belajar dari rumah, beberapa dosen banyak memberikan tugas rutin yang setiap pertemuan itu kita harus mengumpulnya. Belum lagi kan tugas-tugas dari dosen-dosen lain kan yang banyak, dan deadline-nya itu ternyata waktunya itu dekat-dekatan. Nah, itu yang membuat kita menjadi malas dan jenuh. Lalu yang kedua, tidak ada teman belajar ketika pembelajaran jarak jauh. Kawan ini sebenarnya sangat berperan penting dan sangat berpengaruh terhadap semangat dan motivasi belajar mahasiswa, karena belajar bersama dengan teman sebaya akan membuat mahasiswa lebih semangat untuk belajar, dan ketika mahasiswa merasa bingung, bimbang, dan bosan, maka teman sebaya bisa mengurangi perasaan tersebut. Lalu yang ketiga, berkurangnya konsentrasi belajar. Nah, mahasiswa merasa bosan dan kurang fokus saat belajar, sehingga membuat konsentrasi belajar mahasiswa berkurang. Penyebab berkurangnya konsentrasi belajar mahasiswa yaitu setiap hari mahasiswa harus belajar dengan menatap layar handphone dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, siswa merasa kurang fokus saat belajar menggunakan handphone karena ketika belajar bisa beralih ke aplikasi yang lain. Contohnya kakak sendiri ya, kakak tuh ketika pembelajaran daring tuh masih sering dosen yang ngejelasin apa, kakak tuh baca webtoon, baca Wattpad gitu-gitu. Itu pasti kalau perempuan-perempuan tuh sering kayak gitu kan. Baru proses belajar mengajar masa pandemi. Nah, sedangkan pada masa kita tatap muka aja proses pembelajaran dosen yang udah bervariasi untuk meningkatkan keefektifan kita aja kita masih ngerasa bosen, apalagi pada saat pembelajaran seperti ini dosen cuma ngasih tugas, ya udah kita presentasi, udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Nah, itu yang menyebabkan kita merasa bosan. Nah, menurut kakak itu saja faktor penyebab terjadinya merasa jenuh dan bosan ketika pembelajaran daring. Lalu yang selanjutnya yaitu apa sih akibat yang ditimbulkan dari orang yang merasa jenuh dan bosan ketika pembelajaran daring. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Jika ada, sebut namanya. Izin berpendapat, Kak. Bicar. Ya, silakan bicar. Menurut saya akibatnya itu yang pertama, siswa tuh nggak mengerti apa yang dia pelajari. Karena kan kalau misalnya kita ngerasa bosan saat belajar, pasti kan kita nggak fokus sama apa yang teman-teman jelaskan ataupun dosen jelaskan tentang materi tersebut. Kemudian siswa jadi bisa bolos pelajaran. Kalau sekarang kan bolosnya bukan nggak datang ke sekolah, tapi kan kita join Zoom, tapi kan kita matikan kamera, kemudian kita pergi entah kemana. Jadi itulah salah satu cara bolos pelajaran. Kemudian siswa itu nggak bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen. Karena kan kita tadi nggak memperhatikan penjelasan dari dosen. Pastinya kan kita ketinggalan pelajaran ataupun nggak mengerti tentang pelajaran itu, dan pastinya kita nggak bisa menjawab soal-soal dari pelajaran itu. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Richard atas pendapatnya yang sangat bagus. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Saya Kak Yulia Citra. Kepada saudari Yulia, saya persilahkan.
Menurut saya akibatnya yang pertama itu menurunnya motivasi dan minat belajar dalam menyelesaikan setiap tugas. Yang kedua, semangat belajar tak kunjung meningkat. Yang ketiga, banyak terlibat hal-hal yang tidak bermanfaat seperti mengakses konten-konten yang sangat tidak mendidik. Terima kasih. Ya, baik kepada saudari Blicher dan saudari Yulia Citra atas pendapatnya sangat bagus. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari orang yang merasa jenuh dan bosan ketika pembelajaran daring. Yaitu yang pertama sudah jelas dia akan ketinggalan pembelajaran. Lalu yang kedua tidak mendapatkan ilmu. Lalu yang ketiga menurunnya prestasi. Dan yang keempat menjadi orang yang akan bosan terus setiap harinya. Ketika kita merasa bosan terus sekali, ya udah, aku bosan nih, malas lagi pembelajaran daring. Besok-besok aku menggunakan cara seperti aku sakit atau neneknya. Kadang kan tuh ada tuh dia tuh berbohong karena kakak pernah ngalamin seperti itu, teman kakak. Padahal neneknya tuh udah meninggal. Dia tuh males pembelajaran daring. Terus dia alasan sama komtingnya nggak masuk karena neneknya itu udah meninggal. Bayangin, neneknya udah meninggal, dia bilang neneknya meninggal lagi. 2 kali neneknya meninggal. Itu. Dan kita menjadi berbohong. Oke, dari kakak itu saja. Selanjutnya yaitu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi merasa jenuh dan bosan ketika pembelajaran daring. Pada teman-teman yang ingin memberikan pendapat, saya persilahkan. Saya Aida Rifana. Baik, kepada saudari Aida, saya persilahkan. Upaya yang pertama itu pilihlah tempat belajar yang nyaman seperti memanfaatkan teras rumah ataupun balkon. Kedua, belajarlah sambil mendengarkan musik. Kadang kan ada orang itu ya yang nggak bisa, tapi yang bisa cobalah dengan cara ini. Lalu lakukan refreshingnya itu nggak mesti harus jalan-jalan gitu. Seperti contoh aja yang ringan seperti mencari hobi baru ataupun meditasi. Lalu lakukan aktivitas olahraga ringan seperti jalan kaki atau berjalan santai. Karena ini bisa membantu meningkatkan mood kita untuk belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Aida atas pendapatnya sangat bagus. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang diberikan pendapat? Saya izin berpendapat. Silakan kepada saudari Fardila. Ya, nama saya Fardila Riflin. Jadi kalau menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi jenuh dan kebosanan saat pembelajaran daring ini, kita tuh bisa mencari kegiatan yang menarik gitu saat belajar. Maksudnya tuh kayak kan sekarang tuh kalau daring tuh teman kita kan jarak jauh, jadi kita tuh kalau misalnya ngerjain tugas daripada kayak bingung sendiri, mending kerjanya tuh bareng-bareng, jadi kayak buat kelompok kecil, terus kayak buat video call atau free call aja, atau buat Zoom bareng-bareng, jadi kayak lebih apa ya, hidup gitu suasananya, terus nggak sendiri. Terus juga sama seperti yang Aida bilang ya, kayak belajar di balkon atau di teras, kayak kita ganti aja gitu suasana belajarnya, daripada kadang kan di kamar di situ aja, jadi kayak sumpek sendiri. Jadi kalau di luar tuh kan lebih fresh gitu, terus tempat baru, jadi kayak lebih semangat aja. Seperti itu yang kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Faradila atas pendapatnya sangat bagus. Nah, di sini saya akan merangkum kesimpulan upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa jenuh dan bosan ketika buat kelompok belajar kecil. Salah satu penyebab bisa bertemu dengan teman-teman kamu. Nah, untuk mengatasi rasa bosan ini ada baiknya kamu membuat kelompok belajar kecil bersama teman-temanmu. Nah, selain membangkitkan mood kita yang rusak tadi, motivasi kelompok belajar kecil ini bisa meningkatkan motivasi belajar kamu. Lalu yang kedua yaitu tadi ganti suasana belajar seperti yang sudah teman-teman sebutkan. Misalnya selama ini kan belajar di kamar tuh mungkin bisa di luar jauh, mungkin itu akan membuat mood belajar kita itu menjadi lebih meningkat. Lalu yang ketiga, lakukan aktivitas olahraga ringan. Salah satu dampak belajar dari rumah adalah
teman-teman ini menjadi orang yang jarang bergerak, ya kan, di aja sambil tidur, rebahan di tempat tidur, nanti suruh matikan kamera baru duduk pakai jilbab, atau nggak masih sibuk nyari jilbab. Kalau biasanya di kampus tuh perlu jalan kaki untuk sampai ke gedung, nah di rumah ini kan nggak melakukan apapun, nah jadi kamu bisa melakukan gerakan olahraga ringan untuk meningkatkan kesehatan tubuh juga dan membantu meningkatkan mood kamu yang rusak gara-gara proses pembelajaran daring. Lalu selanjutnya yaitu luangkan waktu untuk hobi kamu. Melakukan hobi yang kamu sukai merupakan salah satu cara agar tidak bosan belajar dari rumah. Oleh karena itu, kamu harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang kamu sukai, seperti yang membaca novel, mencoba resep masakan baru. Lalu selanjutnya gunakan aplikasi belajar online yang menyenangkan dan mudah dipahami. Belajar dengan aplikasi belajar online yang mudah dipahami dan punya berbagai tips belajar efektif pasti bisa membuat proses belajar kamu jadi tidak bosan. Nah, menurut saya itu saja. Baiklah, di sini terima kasih kepada teman-teman yang lain sudah melakukan bimbingan kelompok topik tugas bersama saya, maka akan dilanjutkan oleh pemimpin kelompok yang selanjutnya. Kepada pemimpin kelompok, saya persilakan. Baiklah teman-teman, dikarenakan topik ketiga sudah selesai, kita bahas topik selanjutnya. Topik yang akan saya bahas di sini adalah merendah diri. Menurut teman-teman, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Dipersilakan untuk teman-teman berpendapat. Saya Aida Rifanur. Dipersilakan, Aida. Oke, jadi topik ini penting dibahas karena masih banyak ya, terutama para pelajar merasa minder karena prestasinya lebih rendah dan sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga timbullah rasa merendah diri, apalagi di umur-umur kita yang segini ya, pasti masa-masa puber yang nggak percaya diri. Jadi dari topik ini, agar mampu memotivasi diri atau pelajar untuk lebih percaya diri dan melihat kelebihan tersendiri dari dalam dirinya sendiri, karena setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Aida, jawabannya bagus. Kemudian teman-teman yang lain dipersilakan. Saya PK. Dipersilakan Kak Indah. Nah, jadi mengapa topik ini penting untuk dibahas agar kita lebih mengetahui, karena banyak dari kita mungkin belum menjadi orang yang rendah diri. Nah, yang saya mau dari topik ini, semoga PK bisa diri lagi di kemudian hari dan untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Indah, jawabannya bagus. Nah, dari pendapat-pendapat teman-teman tadi, saya simpulkan kenapa topik ini penting dibahas itu karena rendah diri ini kan sering kita jumpai. Mungkin bukan diri kita aja, tapi kan orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus menemukan solusi dari masalah ini agar kita bisa mengaplikasikan solusinya untuk diri kita ataupun untuk membantu orang-orang yang terdekat kita yang sedang merasa merendahkan diri. Nah, kemudian kita akan membahas faktor penyebab dari masalah ini. Jadi menurut teman-teman, apa aja faktor penyebab dari masalah ini? Dipersilakan untuk berpendapat terlebih dahulu. Dita. Dipersilakan untuk Dita. Oke, faktor atau penyebab seseorang merasa rendah diri ya. Yang pertama itu kalau menurut saya itu ada merasa terabaikan. Jadi pasti kita sering dengar atau sering lihat nih, kalau orang hits, temenan sama orang hits. Orang pinter, temenan sama orang pinter. Nah, jadi kalau orang yang kurang pandai bergaul, kurang pinter, jadi dia itu temenan sama siapa? Nggak tahu dia. Jadi dia kalau bergaul pun sama orang lain, jadi dia ngerasa nggak nyambung ini ngomong sama orang ini. Kayaknya aku bukannya level orang ini. Jadi kayak gitulah menurut saya. Jadi kemudian kritikan berlebih. Jadi kenapa saya katakan ini adalah salah satu faktornya, karena menurut saya kalau seseorang dikritik berlebih, bukannya membangun, malah jadi buat orang itu down. Apalagi ngekritiknya itu di depan umum. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita mau menegur atau ya udahlah bahasa mengkritik orang lain itu harus tatap mata antara 2 orang aja, 4 mata aja, nggak boleh orang lain tahu. Nah, kebanyakan orang-orang kalau ngekritik itu di depan umum.
Saya nggak tahu maksudnya apa. Sebenarnya itu nggak boleh. Nah, kemudian itu yang ketiga ada pengaruh keluarga. Jadi kebanyakan biasanya dijumpain di keluarga-keluarga yang punya, yang gimana gitu, yang orang-orang punya, orang-orang optimis lah. Jadi misalnya kalau keluarganya ini pengacara, jadi satu keluarga ini mau dibuatnya pengacara, padahal anaknya ini nggak niat. Nah, jadi si orang tua ini malah maksa, kau jadi pengacara, kau harus kayak gini, kau harus kayak gitu. Nah, sedangkan si anaknya itu merasa, aku nggak bertalenta di situ. Nah, jadi kalau dijalankan sama si anak, jadi dia ngerasa, ya aku kan nggak punya bakat, ya jadi aku bisa apa? Udahlah, terserah kayak gitu aja. Nah, kemudian itu sering dibanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan ini biasanya kadang pun sama kakak sendiri ataupun sama anak tetangga, kita sering kali dibanding-bandingkan kan. Baik secara fisik ataupun otak kita. Jadi kalau misalnya gini, kalau dibilang, ih dia itu pinter, kau kok bisa bodoh sih, padahal dia itu abang kau gitu. Kemudian sama orang lain, kau cantik sih, cuman ya gitu, otakmu nggak terlalu ini, terus kau cantik sih, cuman kurang putih gitu. Pasti itu buat orang jadi insecure dan merasa rendah diri. Seperti itu bisa. Baik, terima kasih Dita. Jawaban kamu bagus sekali. Kemudian teman-teman yang lain dipersilakan. Saya Yulia Citra. Silakan Yulia. Menurut saya penyebabnya itu yang pertama adalah selalu menilai diri sendiri atau membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, menganggap diri sendiri tidak bisa dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, sering melebihkan pencapaian dan bakat diri sendiri dengan orang lain. Dan memiliki pikiran dipenuhi dengan fantasi mengenai sukses, kekuasaan, kesatuan, adu ketampanan atau mengenai pasangan yang sempurna dengan orang lain, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang terakhir yaitu tidak mampu menyadari dengan apa yang dia miliki, selalu saja membandingkan diri sendiri karena merasa tidak pantas dengan apa yang dia punya. Terima kasih. Baik, bagus sekali Yulia. Terima kasih. Nah, dari pendapat teman-teman tadi bakal saya simpulkan faktor penyebab dari merendah diri ini yaitu ada dua faktor. Pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri sendiri, seperti dia merasa ada yang kurang dari dirinya. Kemudian ada faktor eksternal yaitu yang berasal dari lingkungan, seperti dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya, seperti yang teman-teman bilang tadi kan dia dibanding-bandingin kan. Jadi itu termasuk faktor penyebabnya. Kemudian kita akan masuk ke akibat dari merendah diri ini. Jadi dipersilakan untuk teman-teman untuk membahas akibatnya. Saya izin berpendapat, Bicar. Dipersilakan untuk Faradila. Nah ya, jadi kalau menurut saya akibat dari rendah diri ini, kita pasti ngerasa diri kita tuh nggak berharga, selalu kayak ngebandingin diri kita sama orang, kayak aku tuh kayak gini, sedangkan dia tuh yang kayak gitu. Terus pasti kan insecure kalau udah gitu kan. Terus karena kita rendah diri, kita tuh jadi susah gitu buat bersosialisasi, terus punya teman juga susah, terus juga susah gitu beradaptasi di lingkungan baru. Selain itu, kalau misalnya kita suka rendah diri nih, kita tuh jadi mudah stres, sampai kadang depresi gitu kan, gara-gara ngerasa ya kan diri kita nggak berharga, nggak kayak orang-orang gitu, nggak pernah ngerasa cukup gitu dengan diri kita. Terus juga sulit jadinya nemuin apa yang lebih di diri kita. Kan setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing, karakteristiknya masing-masing. Pasti setiap orang tuh punya kelebihan. Kalau misalnya rendah diri, gimana bisa tahu kelebihan sendiri? Jadi seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Faradila, sangat bagus. Teman-teman yang belum berpendapat dipersilahkan. Azahwa izin berpendapat. Dipersilahkan Azahwa. Jadi saya setuju ya yang dikatakan Faradila tadi. Jadi timbulnya rasa rendah diri ini menurut saya bisa menyebabkan seseorang ini putus asa atau merasa mereka itu nggak berguna karena situasi tersebut membuat
seseorang itu mudah stres dan kehilangan motivasi untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang positif. Yang lebih parahnya lagi, kalau seseorang ini udah benar-benar rendah rasa percaya dirinya, nggak jarang mereka memilih untuk mengkonsumsi obat terlarang contohnya, karena hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pemberontakan jati diri mereka dan sebagai sebuah pelarian bagi mereka. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih ya Zahwa, pendapatnya sangat bagus. Maka dapat saya simpulkan bahwa akibat atau dampak dari masalah ini adalah kesulitan hubungan antara pribadi dan sosial, seperti bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Kemudian sulit mengambil keputusan, merasa stres, cemas, ataupun depresi. Lalu dapat menghambat pendidikan dan karir juga. Nah, baik, setelah kita membahas akibatnya tadi, maka kita akan membahas solusinya. Menurut teman-teman, apa saja solusi yang bisa kita berikan di sini? Silakan teman-teman. Dita bisa. Dipersilahkan Dita. Oke, baik. Solusi atau upaya yang bisa saya berikan ya. Yang pertama itu dari diri sendiri itu membangun pola pikir positif. Jadi ya kalau kita dibanding-bandingkan sama orang lain, kita merasa digimanain gitu sama orang lain, ya udah kita positifin aja, ya udah terserah kalian mau ngapain aku bakalan bisa lebih dari yang kalian bayangin. Nah, yang kedua itu mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kalau orang lain bisa itu, kita nggak mesti bisa itu juga. Jadi, oh iya kalian bisa itu, aku bisa yang ini gitu. Nah, kemudian lakukan hal yang disukai. Tadi kan dibilang kalau orang tua maksa ini kita harus ngikut. Nah, sebenarnya nggak harus sih, kita bisa ngomong sama orang tua, "Mak, Pak, aku nggak bisa loh kayak gitu, aku nggak sanggup. Aku lebih percaya diri nih di sini. Jadi kemungkinan besar aku bakalan lebih berkembang di sini." Nah, kemudian dari luarnya nih, faktor eksternalnya, upaya yang bisa saya berikan, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena mungkin lah di depan itu kita lihat kok dia tuh, wah kayaknya dia tuh hidupnya bagus sekali, dia sempurna kali, padahal sebenarnya nggak ada orang kayak gitu. Jadi ya udah, pasti dia pun adanya kekurangannya gitu. Jadi sama-sama punya kekurangan, ya udah nggak usah dibanding-bandingin, ada semua porsinya. Dan yang terakhir itu bergaul dengan orang positif. Jadi kalau kita bergaul sama orang-orang yang nerima kita apa adanya, yang bisa ngebangun kita, bukan yang ngejatuhkan kita bakalan bisa jadi lebih berkembang. Seperti itu. Baik, bagus sekali Dita, terima kasih. Dipersilakan untuk teman-teman yang belum berpendapat. Izin PK. Dipersilakan Usir. Oke, terima kasih. Pendapat saya hampir sama seperti Dita, tapi menurut saya ada beberapa tips atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perilaku yang mana orang rendah diri. Yang pertama itu ialah, yang paling utama ialah muhasabah diri atau introspeksi diri terlebih dahulu, atau bisa dibilang kenali dirimu terlebih dahulu sebelum bertindak. Perilaku rendah diri ini kerap kali terjadi karena seseorang tersebut tidak menyadari apa yang dimiliki oleh dirinya, kemampuan apa yang bisa dikembangkan olehnya. Oleh karena itu, yang pertama itu menurut saya ialah introspeksi diri atau muhasabah diri. Yang kedua itu ialah selalu berpikir positif. Berpikirlah positif dalam melakukan suatu hal. Jangan berpikiran negatif, atau bisa dibilang lakukan hal positif untuk mengesampingkan perkataan atau celaan dari orang lain atau orang-orang yang berpikir negatif tersebut. Kita abaikan dengan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian bersifatlah terbuka atau berani mengemukakan pendapat kita kepada orang-orang. Misal orang mengejek kita, kok nggak bisa ini, kok nggak bisa gini. Tiba-tiba ya kan orang-orang tersebut bertujuan untuk agar kita down atau nggak sengaja menyebabkan kita down. Jadi biasakan diri sendiri untuk memberanikan diri mengemukakan, aku nggak bisa ini, tapi aku bisa ini. Contohnya seperti itu. Kemudian oke lah, itu saja. Terima kasih.
Baik, bagus sekali Musyir atas pendapatnya. Maka saya bisa simpulkan dari pendapat-pendapat teman-teman tadi, upaya dan solusinya itu yang pertama, jangan berfokus pada kekurangan diri sendiri. Padahal kan setiap orang itu emang punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa diri kita nggak sempurna, ya itu memang betul. Karena kan memang semua orang nggak sempurna, jadi kita nggak sendirian. Kemudian kita tuh harus fokus juga pada kelebihan-kelebihan sama yang kita punya itu. Kemudian kita harus berpikir positif dan yakin kalau diri kita tuh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Terkadang kan cuman pikiran negatif kita aja yang mengarahkan kita pada merendah diri nih. Dan yang terakhir itu kita bergaul dengan orang-orang yang tepat. Maksudnya itu yang seperti teman-teman bilang tadi, yang bisa membawa ke hal-hal positif. Baik, kemudian saya ingin mendengar komitmen teman-teman setelah kita bahas topik ini. Silakan teman-teman yang ingin berkomitmen, dipersilahkan. Dipersilahkan, Musir. Oke, terima kasih kepada Biser atas kesempatannya. Adapun komitmen apa yang saya dapatkan setelah membahas topik perilaku rendah diri ini, yang pertama, saya pribadi, ini ditujukan untuk pribadi saya dan bisa juga teman-teman untuk sebagai pembelajarannya itu, saya akan membiasakan diri untuk berperilaku positif, atau seperti saya bilang tadi, apa namanya, saya akan melakukan hal positif untuk mengesampingkan atau mengabaikan pendapat negatif dari orang lain. Yang kedua ialah saya akan mencoba untuk mengenali diri saya sendiri. Apa yang saya bisa, apa kekurangan saya, bagaimana saya mengatasi kekurangan saya, bagaimana saya mengembangkan kelebihan saya atau kemampuan saya. Kemudian adapun yang ingin saya targetkan, atau bisa dibilang ini kata-kata motivasi yang membangun saya selama ini, mulai dari saya SMP kemarin dulu, ialah you can if you can. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Jadi saya pribadi, saya bisa melakukan suatu hal kalau saya yakin saya bisa melakukan itu. Jadi berpikirlah positif, perbanyak motivasi, atau itu sajalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali, Musyir. Kemudian untuk teman-teman yang belum berpendapat, dipersilahkan. Dita bisa? Dipersilahkan, Dita. Oke, dari diskusi ini ya, Dita pribadi sendiri berusaha atau berkomitmen bakalan meningkatkan kepercayaan diri. Bukan berarti sombong ya, meningkatkan kepercayaan diri. Gimana? Soalnya kalau merendahkan diri bukannya bawa hal positif, malah membuat kita jadi lebih down. Jadi kalau mau ngerjain sesuatu jadi kayaknya nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya beneran nggak bisa. Jadi yang paling penting itu berpikir positif, bergaul dengan orang-orang yang menerima kita. Itu sih menurut Dita. Baik, bagus sekali Dita. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan untuk berpendapat untuk memberi komitmennya. Baik, jika tidak ada, sekianlah topik yang kita bahas hari ini, teman-teman. Maka akan dilanjutkan dengan materi kelima. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.